Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dena Vitasari dari kelas A Pendidikan Biologi NPM 1911060054. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas praktikum mikrobiologi. Adapun materi dari bab 1 sampai 5 yang harus dikerjakan adalah bab 1 metode asepsi dan sterilisasi, bab 2 metode isolasi dan kulturasi, metode 3 teknik sampling, bab 4 pengamatan morfologi mikrobakteria, bab 5 uji daya antimikroba. Adapun praktikum bab 1 yang saya kerjakan sebagai berikut. Akan menyuci alat-alat untuk praktikum itu menggunakan sunlight dan nanti dibilas di air mengalir dan juga menggunakan air panas. Kita bersihkan dulu dengan sunlight. Itu ada 9 gelas dan 9 wadah plastik pengganti cawan petir. Untuk pengganti cawan petirnya saya menggunakan cup plastik kurang 300 ml yang biasa digunakan untuk tempat salad. Bersihkan semua alat dengan sunlight sampai semuanya kena sabun. Setelah itu nanti dibilas menggunakan air mengalir. Jangan lupa pipet tetes juga, lalu kawat OC dan cawan petir pengganti wadah plastik pengganti cawan petir. Panci ini berguna nanti untuk merebus air panas agar tetap steril. Kita juga harus cuci. Selanjutnya kita bilas semua alat ini menggunakan air mengalir ya, agar tujuannya menggunakan air mengalir itu untuk lebih higienis dan steril saja, agar air yang kita pakai untuk membilas tidak terkontaminasi dengan mikroba-mikroba lainnya. Langkah selanjutnya itu kita memasukkan semua alat-alat sudah dicuci dengan air mengalir tadi, kita bilas menggunakan air panas seperti ini. Kita lakukan sampai berulang agar semuanya selesai. Setelah dibilas menggunakan air panas, kita lap menggunakan tisu. Boleh menggunakan kain atau serbet, tapi dengan catatan memang harus benar-benar bersih. Saran saya sih menggunakan tisu saja agar terjamin kesterilisasinya. Lap semua sampai benar-benar kering. Lakukan ini secara berulang sampai semuanya benar-benar sampai selesai dan habis sudah terelap semua. Nah, ini tadi alat-alat yang sudah saya lap menggunakan tisu kurang lebih seperti ini. Nah, karena hari ini saya akan langsung lanjut ke praktikum 2 dan 3. Jadi untuk cawan petirnya ini saya tidak akan simpan atau saya bungkus, tapi saya seperti ini saja, tetap steril, karena nanti untuk menyimpan cawan agarnya. Untuk seperti pipet tetes dan kawat OC ini, karena belum saya gunakan hari ini, saya akan membungkusnya menggunakan plastik wrap. Rasanya seperti ini. Pokoknya untuk semua alat yang sekiranya masih digunakan hari esok atau nanti sore atau bagaimana, jangan lupa dibungkus terlebih dahulu seperti ini ya. Agak sedikit sulit.
ini bisa dilakukan berulang-ulang sampai memang benar-benar bersih. Nah, ini setelah alat-alatnya disterilisasi untuk gelas dan kawat OC, pipet tetes dan sendok, ini masih digunakan nanti atau besok untuk agar tidak terkontaminasi. Jadi saya bungkus menggunakan aluminium foil seperti ini di lakban, atau juga bisa dibungkus menggunakan plastik wrap seperti ini. Nah, ini untuk pengganti cawan petirnya saya tutup seperti ini saja karena sebentar lagi akan saya gunakan. Nah, kalau untuk alat tadi jika masih digunakan dalam jangka panjang, misalkan 2-3 hari ke depan atau 3-4 hari ke depan, ini lebih baik disimpan dalam freezer ya teman-teman, agar tidak terkontaminasi oleh bakteri maupun mikroba lainnya. Nah, jadi untuk praktikum 1 ini sudah selesai ya, cukup disterilisasikan saja dan disimpan. Selanjutnya itu saya akan lanjut ke praktikum 2. Untuk selanjutnya, praktikum yang kedua itu tentang teknik isolasi dan kultivasi. Bahan-bahannya itu 300 gram daging ayam, ini saya menggunakan bagian dada yang besar, terus 200 gram gula pasir, bungkus pernipan, dan 20 gram agar-agar swallow. Nah, langkah pertama kita mengekstrak daging ayam dengan 100 liter air. Caranya rebus daging ayam selama 30 menit dengan air 1 liter. Masukkan daging ayam, lalu tunggu sampai mendidih, dan selama mendidih biarkan selama 30 menit. Nah, ini setelah 30 menit selanjutnya ini tandanya dan air juga sudah menyusut, lalu kita tiriskan dagingnya dan kita hanya mengambil ekstraknya. Setelah dibiarkan mendidih selama 30 menit, ekstrak dagingnya sudah bisa dipakai ya. Kita tiriskan dagingnya terlebih dahulu, ambil semua daging. Nah, setelah kita mendapatkan ekstrak daging, selanjutnya kita akan mengekstrak pernipan. Pertama, masukkan 1 bungkus pernipan ke dalam gelas. Kita ekstrak dengan air matang sedikit saja. Diaduk. Nah, setelah ekstrak dagingnya jadi seperti ini, selanjutnya kita saring dalam wadah untuk merebus. Setelah itu kita saring juga ekstrak dagingnya. Sudah, masukkan 20 gram gula pasir, 2 bungkus agar-agar. Kita masak sampai mendidih layaknya membuat agar-agar ya. Ini saya pakai volume air tadi sudah ditambahkan, jadi totalnya 1 liter. Nah, ini kita panaskan, masak sampai dia benar-benar jadi ya teman-teman. Kita tunggu sampai mendidih kembali dan siap untuk diproses selanjutnya. Nah, ini setelah mendidih, selanjutnya kita akan tuang ke cawan petirnya. Nah, selanjutnya kita letakkan agar-agar tadi
cawan peti. Kita mengisinya 9 wadah karena nanti akan dibagi 3 menggunakan sampel air WC dan 3 menggunakan sampel air sumur, 3 menggunakan sampel air got. Isi sampai semuanya habis dan terisi rata. Nah, ini tadi agar-agar yang telah jadi dan telah saya masukkan ke cawan peti. Selanjutnya setelah agar-agar menjadi anget-anget kuku, kita akan memasukkan air 3 sampel sumur air, yaitu ada air WC, air sumur dan air got. Masing-masing setiap cawan akan mendapatkan 1 mili air. Nah, untuk yang pertama kita masukkan air got. Nah, ini kita goyang-goyangkan seperti ini agar tercampur dan seterusnya sampai selesai. Nah, ini setelah diberi masing-masing sampel airnya, saya digoyang-goyangkan seperti ini. Jangan sampai dia terangkat ya, sampai semuanya tercampur. Setelah itu kita tutup setiap cawan sampai benar-benar rapat. Jika dirasa kurang rapat, kita bisa menambahkan aluminium foil di atasnya dan dilakban. Tapi sebenarnya kalau udah yang ini sudah cukup rapat menurut saya. Oke, ini kita akan simpan sampai 1x24 jam, lalu kita lihat perkembangannya. Dulu 2x24 jam kita lihat perkembangan, sampai 3x24 jam kita akan lanjut ke praktikum selanjutnya. Selanjutnya di praktikum ketiga ini kita akan mencatat apa saja yang tumbuh di dalam setiap cawan peti ini dari masing-masing. Kita amati baik dari sisi atas, ini ada yang tumbuh, dari sisi samping dan juga bawah, begitupun seterusnya terhadap semua sampel ini. Lalu catat dan hitung jumlah koloninya selama 1x24 jam, 2x24 jam, dan juga 3x24 jam. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir itu adalah ada praktikum uji daya antimikroba. Di sini ada bahan-bahannya, yaitu biarkan agar, ini sisa agar dari yang kita buat kemarin di praktikum 2. Lalu ada 6 wadah salad pengganti cawan petri, saringan, teh, tutup cawan petri, dan ini adalah larutan NaCl yang dibuat dari garam dapur, dan ada betadin, ada kawat OC, ada pipet tetes, ada 2 gelas untuk nanti untuk ekstrak kunyit dan ekstrak sirih, ada korek api, dan ada lilin. Di sini ada media agar yang sudah ditumbuhi mikroba dengan sampel WC, got, dan sumur. Lalu di sini ada daun sirih dan juga bubuk kunyit untuk diekstrak. Nah, langkah yang pertama kita akan memasak kembali biarkan agar ini agar dapat mencair kembali dan dapat kita olah. Nah, ini kita masak agarnya, lalu kita tambahkan air, masak sampai mendidih kembali. Kita hancurkan agar nanti bisa dicetak kembali. Nah, jika sudah larut dan larut seperti ini, lalu kita matikan kompor, lalu kita tuang pada wadah pengganti cawan petri. Ini sebanyak 6 karena nanti setiap 2 sampel dari mikroba yang sudah jadi 2. Lalu tahap selanjutnya yaitu untuk mengekstrak daun sirih. Kita rebus saja
rebus sampai mendidih dan diamkan beberapa waktu. Jika sudah layu dan dirasa sudah airnya agak surut, ini sudah saya masak sekitar 5 menitan. Lalu kita matikan kompornya. Lalu kita saring agar mendapatkan ekstrak daun sirih yang bersih. Selanjutnya kita akan membuat ekstrak kunyit. Masukkan sedikit air, lalu bubuk kunyit. Kita aduk, masak hingga mendidih. Jika sudah mendidih dan sudah lama memasaknya, ini bisa kita pastikan. Lalu kita saring. Jaringan bertujuan agar ampasnya tidak ikut. Nah, untuk kita lanjut tahap berikutnya, kita hidupkan lilin terlebih dahulu. Lalu kita ambil kawat OC yang sudah kita sediakan, kita panaskan terlebih dahulu seperti ini. Lalu ambil kita ambil sampel dari kita masukkan ke dalam parutan, ambil semua. Lalu kita tetesi setiap media agar ini dengan satu sampel air WC atau sumur dan got masing-masing 2 media agar-agar. Lakukan sampai semuanya habis. Itu homogenkan seperti ini agar tercampur. Nah, setelah itu kita tunggu sampai mengeras. Nah, langkah selanjutnya ketika air sudah mulai keras, kita buat sumuran 3 lubang dengan menggunakan lidi ataupun tusukan sate atau sedotan. Seperti ini kita lubangi. Lalu kita ambil cairan aseptik yang kita buat dari daun sirih. Dan yang terakhir ada betadine. Nah, jika sudah semua sumuran yang terisi, kita tutup menggunakan tutup saladnya, lalu kita simpan. Nah, ini sudah selesai. Demikianlah tadi praktikum mikrobiologi yang telah saya lakukan dari bab 1 sampai 5. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada dosen pengampu saya Ibu Marlina Kamelia MSc saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasannya alat dan bahan serta pengetahuan yang masih minim, dan kepada asisten praktikum yaitu Kak Nimas Ayu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam praktikum saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.